Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan merangkum atau menjelaskan tentang materi kondisi sosial Indonesia dan kerjasama antar negara. Saya Bunga Widya Kusuma Cahyanningrum. Saya Rahma Aulia Salsabila. Saya Nela Salsabila. Saya Inisan Rumalaria. Kondisi sosial Indonesia. Keberagaman suku dan budaya didukung oleh letak Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia. Hal ini memengaruhi perilaku sosial masyarakat Indonesia baik ranah politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Kondisi sosial masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Sistem kekerabatan karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sistem kekerabatan yang sangat erat. Ini dapat dilihat pada perilaku kehidupan sebagai masyarakat perdesaan yang belum terpengaruh budaya luar. Sebagai contoh, ketika seseorang akan mendirikan rumah tersebut tanpa mengharapkan imbalan, seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mulai dituntut dengan kehidupan yang serba praktis, yang menyebabkan sistem kekerabatan lambat laun. Mulai tergerusnya sistem kekerabatan yang sangat terasa pada kehidupan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan lebih senang hidup individualis dan mulai meninggalkan atas gotong royong. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan karena tuntutan kehidupan kota lebih kompleks dengan perkembangan teknologi yang cepat. Sementara itu, kehidupan di pedesaan cenderung lebih sederhana. C. Pikir pola masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi dalam sehari-hari. Di mobilitas, tingkat mobilitas tinggi umumnya terlihat di perkotaan dan pusat perdagangan. Pada satu sisi, bonus demografi merupakan kesempatan besar untuk mendorong kemajuan bangsa. Sedangkan pada sisi lain dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan data BPS, penduduk Indonesia bekerja di berbagai sektor yang tampak pada gambar berikut ini. 2. Kondisi sosial ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Dalam piramida penduduk, jumlah penduduk Indonesia ditampilkan pada gambar berikut. Negara yang memiliki sebaran penduduk seperti piramida pada gambar tersebut dapat dikatakan mendapatkan bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. 3. Kondisi sosial politik. Sejak awal berdirinya, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk sistem politik yang sebenarnya bertujuan untuk mencari bentuk yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. A. Bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Tetapi negara dan pemerintahan dikelahi oleh seorang presiden. Presiden sebagai kepala negara diangkat berdasarkan keinginan rakyat. Setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih kepala negara. B. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia meliputi dua hal, yaitu sistem politik dalam negeri dan luar negeri. Sistem politik dalam negeri berlandaskan pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Sila keempat Pancasila, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Amandemen, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 Amandemen, dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 Amandemen. Sistem politik luar negeri. Sistem politik luar negeri dengan prinsip politik bebas aktif bukan UUD 1945, UUD 1945 Amandemen Pasal 11 ayat 1, dan UUD 1945 Pasal 13 ayat 1 dan 2. C. Aktivitas politik. Aktivitas politik merupakan segala
bentuk kegiatan yang mengarah pada ranah politik, baik ranah perpolitikan dalam negeri maupun luar negeri. D. Kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan konstitusi UUD 1945, yaitu Indonesia berperan sebagai aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri tahun 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang humanis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, hidup berdampingan dalam keberagaman, serta saling menghormati dalam keberagaman. Dalam setiap kerjasama yang terjalin, Indonesia selalu mengajak negara sahabat untuk tidak mencampuri urusan dalam negara lain, penolakan penggunaan kekerasan, serta mengedepankan konsultasi dan konsensus dalam setiap proses pengambilan keputusan. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak tersebut. A. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3. Motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah hubungan bilateral. 1. Menjaga kepentingan nasional. Contohnya saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antara negara Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. 2. Menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga 3. Kesejahteraan ekonomi. Contohnya donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. 2. Negara yang melakukan kerjasama dengan negara Indonesia. Beberapa negara yang telah menjalani kerjasama bilateral dengan Indonesia. C. Bidang kerjasama antar bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang. 1. Kerjasama bidang hukum. 2. Kerjasama bidang ekonomi. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya. 4. Kerjasama bidang pertahanan. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contohnya antara lain Forum Regional ASEAN atau ARF, Melanesian Spearhead Group atau MSG, Pacific Island Forum atau PIF. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau kerjasama yang dilakukan antar negara dengan lembaga internasional. Kerjasama multilateral biasanya hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka. Beberapa contoh kerjasama multilateral Indonesia dengan negara lain adalah sebagai berikut ini. 1. Bidang ekonomi. A. WTO yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. B. IMF bertujuan menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. C. IBDR yang bertujuan memberikan kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. 2. Bidang sosial. A. UNHCR yaitu Komisi Persatuan Hak Asasi Manusia, yaitu organisasi yang bertugas mengatasi masalah hak asasi manusia. B. ILO
adalah organisasi yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. C. UNICEF adalah organisasi yang bertugas mengenai masalah dalam menolong dan menyantuni anak-anak yang mengalami penderitaan baik karena kemiskinan dan keterbelakangan maupun karena bencana alam dan korban perang. 3. Bidang pendidikan, Unit National Educational Special and Cultural Organization atau UNESCO, organisasi memajukan kerjasama antar bangsa di bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.